Kepada seluruh peserta mentor dan peserta dimohon berdiri. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Puji syukur marilah senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita semua mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada guru kita tercinta Profesor Dr. Mubasirun MAG. Yang kami hormati Ketua Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Habib Hasan Toha Putra MBA beserta segenap jajaran pengurus YBWSA. Yang kami hormati Rektor Universitas Islam Sultan Agung Bapak Profesor Dr. Gunarto SHMH. Yang kami hormati Kepala Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam Bapak Sukijan Athoillah SPDI MPD. Yang kami hormati Kepala Bidang Quran Learning Center Bapak Dr. Sugeng Haryadi LCMA. Dan yang kami hormati Bapak Ibu Pimpinan Fakultas, Kepala Lembaga, Biro dan Unit di lingkungan Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dan alhamdulillah hadir secara luring para mentor dan adik-adik mahasiswa peserta tutorial PAI 2 yang berbahagia serta hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dalam beberapa jam ke depan kita akan bersama-sama dalam acara pembukaan tutorial PAI 2 dan kuliah umum bersama Al-Mukarram Profesor Dr. Mubasirun MAG. Tepuk tangan yang meriah untuk acara kita ini. Baik, tentunya selalu berharap Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita awali acara ini dengan bersama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Selanjutnya, untuk menambah keberkahan majelis, sesaat kita akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Musfar Munji. Kepada saudara Musfar Munji, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah walau الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم
أكثرهم الفاسقون بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Kami sampaikan terima kasih kepada saudara Musfar Munji yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan dari pembacaan ayat suci Al-Quran tadi semakin meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin yang berbahagia, perhatian untuk peserta yang baru datang diharap menempatkan diri di baris paling depan. Perhatian sekali lagi untuk peserta yang baru datang, dimohon untuk menempatkan diri di baris depan. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya ialah sambutan Kepala Lembaga Penerapan Kajian dan Nilai-Nilai Islam yang akan disampaikan oleh Bapak Sugijan Athaillah, SPDI MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang suarane piye? Baleni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anara quluba ibadihil muttaqin bi kitabil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kita hormati bersama tamu kita, narasumber kita pada hari ini, beliau yang amat sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Mubashirun MAG, salah satu guru besar di Universitas Islam Negeri Salatiga, beserta ibu yang hari ini membersamai beliau namun sedang berada di ruang transit. Yang kita hormati bersama pimpinan universitas, Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Gunarto SHMH beserta jajarannya, Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Ini beliau tidak bisa hadir secara langsung, Prof, tadi karena bersamaan dengan acara pengukuhan guru besar di gedung sebelah. Beliau mengucapkan salam kepada panjenengan dari Bapak Rektor. Yang saya hormati seluruh pejabat, kepala bidang di LKPI, ada Ustadz Sugeng, Dr. Sugeng Haryadi. Beliau ini kepala bidang Quran Learning Center yang salah satunya membawai kegiatan tutorial yang sedang diikuti oleh seluruh mahasiswa kita hari ini. Juga ada kepala bidang masjid tadi Ustadz Zainuddin, dan kepala bidang budai Bapak Mustain, serta sekretaris LKPI Ibu Laila Zumala Rofiqoh, dan seluruh panitia yang sangat kompak pada hari ini. Dan tidak lupa kepada seluruh peserta mahasiswa, sudah tidak baru ini ya, sudah lama, sudah semester 2. Yang saya cintai, ini mau saya absen. Yang dari Fakultas Teknik mana? Yang Fakultas Teknik suaranya mana? Assalamualaikum. Oh, hadir. Yang dari Fakultas Hukum? Yang dari Fakultas Hukum? Cuma satu orang ini yang Fakultas Hukum. Yang dari Fakultas Ekonomi? Iki wajar nih, Fakultas Ekonomi rame karena sedang berada di pesantren. Asramanya sekarang menjadi pesantren. Kemudian yang dari Fakultas Ilmu Keperawatan, suaranya cewek ya, karena kebanyakan mahasiswanya minoritas di sana, menjadi primadona. Fakultas Kedokteran Umum, ini rumah sakit KB ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi, Psikologi, Kedokteran Gigi, yang belum mana tadi? Teknologi Industri, yang belum apa? Fakultas Agama Islam, Suwidik paling banter. Baik semuanya yang saya cintai, alhamdulillah pada hari ini kita bisa mengikuti acara ini, pembukaan tutorial. Ini nanti ada informasi dari Bapak Sugeng terkait teknisnya. Di sini saya hanya ingin memberikan garis besar bahwa program ini adalah program wajib yang dicetuskan oleh pimpinan universitas dan sudah berjalan sangat lama sekali. Tutorial ini menjadi program yang sangat penting karena hasilnya nanti menjadi prasyarat untuk bisa mengikuti wisuda. Jadi kalau adik-adik sekalian tidak bisa lulus, maka wisudanya akan terhambat karena untuk daftar wisuda harus punya sertifikat tutorial. Bahkan ada fakultas yang mempunyai kebijakan secara mandiri, yang belum lulus tutorial tidak bisa mengikuti ujian munakosah atau sidang skripsi. Tapi saya berharap yang hadir semuanya di sini semuanya lulus dengan nilai yang terbaik nanti. Amin ya. Adik-adik sekalian, pada kesempatan hari ini nanti adik-adik akan mengikuti tutorial PAI 2 ini, yang mana merupakan terusan daripada PAI 1
karena semua mahasiswa Unisula akan mengikuti mata kuliah PAI 1, 2, 3, dan 4. Di semester 2 kalian mengikuti mata kuliah PAI 2 praktek ibadah. Karena hanya 2 SKS dan waktunya terlalu singkat, maka hal-hal yang berbau praktis itu tidak akan tersentuh di dalam kelas. Maka tutorial 2 sebagai co-kurikuler, sebagai pertemuan yang sangat intens untuk mengawal adik-adik supaya bisa lebih belajar tentang praktek ibadah yang secara teori sudah kalian pelajari nanti di PAI 2. Karena tutorial itu mangko yang sifatnya intens, saking intensnya itu memiliki keberkahan tertentu. Saking intensnya acara ini kadang ada hubungan yang intens juga antara tutor dan mentornya, sehingga dari situ banyak sekali mahasiswa kita yang ketemu jodohnya, dan termasuk saya hari ini. Dulu saya ini ketemu istri saya di acara tutorial. Ya itu nggak masalah. Ini izin Prof, saya baca bukunya Prof Nasution itu yang sering saya sampaikan kepada mahasiswa bahwa kampus itu tidak hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga tempat untuk menemukan jodoh. Kata Profesor Nasution di dalam bukunya Sosiologi Pendidikan. Ini sering saya sampaikan. Jadi tidak masalah. Ya, banyak mahasiswa yang ketemu jodohnya di kampus, dan apabila kalian ketemu jodohnya di tutorial ini, kalian dipertemukan di tempat yang baik, dalam pertemuan yang sangat baik, insya Allah akan menjadi rumah tangga yang baik. Amin Allahumma amin. Kalau tutor saya perempuan Pak, saya laki-laki, kan perempuannya lebih senior. Ada yang seperti itu Pak, ada. Dulu mahasiswa FAI itu ada, dan berjodoh sampai sekarang menjadi suami istri. Jadi istrinya itu dulu tutornya. Ya. Jadi dipertemukan dalam rangka pembelajaran baca tulis Al-Quran dan praktek ibadah. Ya ora apa-apa, selama niatnya adalah untuk ta'aruf dan serius ya. Ini saya tidak mengajari pacaran, tetapi saya juga tidak melarang anak-anak mahasiswa itu untuk jatuh cinta ya, karena itu adalah hak dan anugerah yang diberikan Tuhan. Apalagi kalau anak-anak hukum ya. Ini yang fakultas hukum hadir semuanya? Hadir? Ya. Kata anak-anak hukum itu kalau ditanya apa bukti kau mencintaiku, jawabannya seperti pasal 184 ayat 2 KUHP. Hal-hal yang sudah jelas tidak perlu dibuktikan katanya. Ya. Kalau yang merayu itu anak-anak teknik, ya, anak teknik itu katanya adalah harapan yang memberikan pondasi kuat dalam rumah tangga kita. Kalau anak FTI jargonnya cintaku padamu tidak akan pernah lapuk, karena setiap tahun selalu saya upgrade katanya. Kalau FTI ya. Kalau anak FE itu sangat menjanjikan karena punya potensi untuk mensejahterakan keluarga kita. Apa meneh? FAI jangankan untuk membimbingmu di dunia, membimbingmu di akhirat pun saya bisa. Apa meneh? BIK. Ya, banyak orang mengatakan bahwa cuaca di sana itu katanya baik-baik saja. Yang buruk adalah komunikasi kita. Tapi kalau kau bersamaku, kau akan kuajari komunikasi yang baik katanya. Anak-anak FK. Apa meneh? Teknik sudah. Keperawatan. Kalau merawat fisikmu saja bisa, kenapa tidak bisa merawat hatimu katanya. Apalagi kedokteran, aku akan selalu menyembuhkan luka fisikmu dan luka hatimu. Apa meneh? Psikologi, saya akan selalu memenuhi jiwamu dan memahami kepribadianmu mengenai jiwamu. Apalagi? Sudah semua ya. Ya. Jadi itulah ciri khas anak kita, anak-anak milenial. Walaupun kalian milenial, tapi tidak boleh meninggalkan ilmu-ilmu ajaran Islam, karena kita hidup tidak hanya di dunia, tapi kelak kita akan menghadapi kehidupan di akhirat, dan itu perlu kita siapkan. Salah satunya adalah ibadah yang terpenting kita adalah sholat, karena sholat itu ibadah yang sangat paling penting secara ubudiyah.
maka kalian harus memahami syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan itu akan kalian pelajari di tutorial PAI 2 dan mata kuliah PAI 2 di kelas kalian. Oleh karena itu, pada hari ini secara resmi kegiatan tutorial PAI 2 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim kami nyatakan dibuka. Seiring dibukanya kegiatan ini, semoga kalian membuka hati kalian untuk ikhlas dan menerima kegiatan ini, mengikuti dengan ketulusan jiwa, sehingga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah, mendapatkan keberkahan yang lain, hikmah yang lain, menambah wawasan, menambah relasi. Amin Allahumma. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon diikuti acara ini sampai selesai. Nanti kita akan belajar banyak dengan beliau Prof. Mubashirun untuk menyampaikan materi pembekalan kalian pada hari ini. Walafu minkum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutorial PAI 2 praktik ibadah telah dibuka oleh Kepala Lembaga Kajian dan Penerapan Nilai-Nilai Islam. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah. Hadirin yang berbahagia, setelah ini kita akan bersama menyaksikan persembahan salawat dan nasyid islami dari unit kegiatan mahasiswa Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengamalan Islam Sultan Agung. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Allahumma salli alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا حيا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي أنت المرتجى يا واشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يا مزيحا اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا
Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hanal madlami ya Nabi. Kepada yang bertugas kami sampaikan terima kasih. Hadirin yang berbahagia, setelah ini kita akan mendengarkan kuliah umum bersama gurunda tercinta Al-Mukarram Profesor Dr. Mubashirun MAG. Hadirin, beliau adalah guru besar Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Salatiga. Tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya kami izin menyampaikan untuk Profesor guna membuka pertanyaan untuk para mentor dan para adik-adik tutorial PAI 2, serta kami mohon untuk para mentor dan para adik-adik tutorial untuk segera mempersiapkan pertanyaan. Bisa nanti pertanyaan disampaikan lewat tulisan dan disampaikan kepada kami, ataupun dengan langsung maju ke depan. Bisa difahami? Baik, hadirin yang berbahagia, kepada yang kami muliakan Al-Mukarram Profesor Dr. Mubashirun MAG, waktu dan tempat kami persilahkan. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang akan lulus tutorial PAI 2 ini adalah yang dengan semangat menjawab salam saya. Tadi kayaknya masih ada yang belum menjawab, tapi saya mesake kok nak ora lulus, maka saya akan salam satu kali lagi. Mudah-mudahan dijawab semua supaya lulus tutorial PAI semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, insyaallah lulus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubil mu'minin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalina wal akhirin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi imanin wa islamin wa ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rektor Unisola yang sekarang sedang berada di tugas luar menghadiri pengakuan guru besar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PKPI ya,
LKPI, Bapak Sugijan SPD MPDI, yang terhormat Bapak Ketua Bidangnya, serta bapak-bapak semuanya yang sempat hadir pada acara ini yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian mahasiswa peserta tutorial PAI 2 di awal tahun 2023. Kalau tadi Pak Ketua sudah mengaksen per fakultas, nah, di antaranya tadi ada yang dari FAI ya, Fakultas Agama Islam. Ada? Mana? Nah, saya tanya, ada enggak fakultas yang mahasiswanya lebih banyak dari FAI? Di Unisola ini ada enggak fakultas yang mahasiswanya lebih banyak dari Fakultas Agama Islam? Ada? Banyak? Nah. Kemudian ada enggak fakultas di Unisola ini yang mahasiswanya lebih sedikit dari FAI? Kok enggak ada jawaban? Rawani ngomong. Saya ini lahir dari fakultas yang mahasiswanya lebih sedikit, bisa menjadi dosen dan bisa menjadi guru besar. Saya dulu dari UIN Jogja, S1 saya di Fakultas Adab. Kalau yang lain itu mahasiswanya per angkatan itu 300, 400, 500. Kalau fakultas saya Adab itu kurang dari 100. Ya, saya lahir dari fakultas yang mahasiswanya lebih sedikit. Ya, bisa menjadi dosen. Nah, maka teman-teman dari FAI ora popo. Dari fakultas yang mahasiswanya lebih sedikit dari fakultas yang lain. Saya itu mengajar di fakultas yang mahasiswanya lebih sedikit, di Fakultas Usuluddin. Tapi kemarin itu ada pengukuhan 6 guru besar. Di antara 6 guru besar, itu 3 dari 6 itu dari Fakultas Usuluddin. Tepuk tangan dong. Nah. Tepuk tangan sekali lagi untuk mahasiswa FAI. Nah, ya. Dari yang sedikit bisa menjadi yang terbaik. Kalau yang lebih banyak, kalau tidak bisa menjadi yang lebih baik, kebangetan. Artinya baik yang mahasiswanya sedikit maupun yang banyak harus semuanya menjadi yang terbaik di Unisola. Kalau tidak salah, Unisola itu merupakan saat ini universitas yang terbaik se-Semarang ya. Nah, Universitas Negeri lewat. Nah, tepuk tangan dulu dong buat Unisola. Nah, beruntung dan berbahagialah menjadi bagian dari universitas yang terbaik di Semarang. Bapak-bapak serta saudara-saudara sekalian, adik-adikku, anak-anakku, peserta tutorial FAI kedua,
saya diberi tema kontekstualisasi pembelajaran toharoh dan ibadah dalam menyiapkan generasi khairul ummah. Ini tema yang tidak mudah ini. Ini dapat tema dari mana ini? Kontekstualisasi. Lah, saya mohon untuk untuk turun ya. Ya, tema kita itu adalah kontekstualisasi pembelajaran toharoh dan ibadah dalam menyiapkan generasi khairul ummah. Ya. Lah, kontekstualisasi, istilah kontekstualisasi itu semula itu dimunculkan dan dipopulerkan dari kalangan gereja. Tapi ya nggak apa-apa, kita ikut memakai. Ya. Demi untuk kebaikan nggak apa-apa. Istilah yang dimunculkan oleh orang lain kita ikut memakai nggak apa-apa demi kebaikan. Ya. Lah nanti mudah-mudahan nanti waktunya cukup. Lah pada kesempatan ini kita akan membahas apa itu kontekstualisasi, kemudian persoalan-persoalan apa yang ada di sekitar kita. Lah kemudian bagaimana persoalan-persoalan yang ada itu kita selesaikan dengan pembelajaran toharoh dan ibadah. Nah itu saja nanti yang akan kita sampaikan. Ya. Nah, sebelumnya kita ketahui apa kontekstualisasi toharoh dan ibadah. Lah kontekstualisasi toharoh dan ibadah, lengkapnya kontekstualisasi pembelajaran toharoh dan ibadah ini bisa diartikan sebagai suatu proses penataan dan pelaksanaan pembelajaran toharoh dan ibadah yang berdasarkan pada Al-Quran dengan memperhatikan situasi sosial dan permasalahan secara kritis. Ya. Jadi kata kuncinya harus memasukkan unsur-unsur budaya sekitar dan memperhatikan situasi sosial dan permasalahan yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang kita lihat persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita itu apa? Nah, ada yang kenal? Ada yang kenal di foto ini? Siapa? Itu terkandung kasus apa? Ya. Ini adalah tersandung kasus pelecehan sosial. Dan itu saudara kita, bagian dari kita, bagian dari umat Islam. Nah, ini ada gambar seperti ini. Siapa yang bisa memberikan komentar, kira-kira ini apa ini? Ya. Ini adalah kericuan yang dialami oleh wakil-wakil kita di DPR. Ya.
yang mewakili kita, yang menjadi wakil-wakil kita di DPR, perilakunya seperti itu. Ini adalah permasalahan kita. Terus, nah ini apa ini? Nah, ini saudara-saudara kita juga yang terlibat di dalam perkelahian, tawuran masar. Ya, para pelajar, para remaja, juga ada para mahasiswa. Nah, masih sering terjadi seperti ini. Nah, terus, lah ini apa ini? Ya. Ini adalah geng motor yang selalu meresahkan masyarakat. Nah, ini juga persoalan kita. Nah. Terus, ada yang kenal ini? Ini yang baru saja terjadi, sekarang masih hangat. Ya, kasus penganiayaan anak pejabat. Nah, terhadap salah seorang putra pengurus GP Ansor. Nah, terus, lah ini kasus apa ini? Sambu. Ya, ini. Terus ini? Nah, ada yang kenal dengan ini? Kasus korupsi yang dilakukan oleh seorang pejabat gubernur. Nah, terus ini. Ini kira-kira apa ini? Ini adalah kasus narkoba yang melibatkan seorang pejabat di lingkungan Polri. Namanya siapa? Ini masih hangat ini. Ini masih hangat. Lah itulah persoalan-persoalan di lingkungan kita. Lah ini akan kita mencoba bagaimana toharoh dan ibadah itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Nah, itu namanya kontekstualisasi. Nah, sekarang akan kita ketahui apa itu toharoh. Ya, siapa yang tahu artinya toharoh itu apa? Bersuci. Lah di dalam bahasa Arab itu ada istilah yang digunakan untuk menunjukkan arti suci. Nah, atau arti kebersihan. Yang pertama adalah nadhifah. Ya, ada hadis an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan bagian dari iman. Nah, digunakan kata nadhafah yang artinya kebersihan itu apabila menyangkut bahwa yang dibersihkan itu adalah secara material, secara lahiriah. Nah, jadi kebersihan fisik. Nah, ini. Kemudian tazkiyah. Nah, digunakan istilah tazkiyah itu apabila terkait kebersihan itu dengan menyangkut yang batiniah, maka ada istilah tazkiyatun nafs, ya, yaitu pengsucian jiwa. Nah, misalnya di dalam Al-Quran surat As-Sams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, sungguh berbahagialah orang yang mengsucikan jiwa. Nah,
Kemudian surat At-Taubah ayat 103. Ini ada yang dari jurusan syariah. Ada mana? Syariah. Ada di belakang. Yang mahasiswa jurusan syariah. Nah, itu kira-kira tentang apa ini? Kalau dari syariah ini mesti tidak asing lagi. At-Taubah 103. Ya. Ini ayat tentang zakat. Hud min amwalihim sodakokan tuzakkihim. Ya. Tutahirukum watu zakkihim. Nah, jadi mensucikan, ya, mensucikan dari aspek batiniah. Lah kemudian toharoh, digunakan istilah toharoh ini apabila kebersihan itu menyangkut kebersihan lahir dan batin. Lah yang termasuk digunakan istilah toharoh adalah wudu, mandi. Saya tanya, wudu itu termasuk membersihkan yang lahir apa yang batin? Ya, kalau wudu itu yang dibersihkan apa? Wajah, tangan, kaki, kan gitu ya. Nah, seseorang, maaf, kalau ada yang kentut, itu kan batal harus berwudu ya. Yang dibersihkan itu tempat keluarnya kentut atau yang lain? Yang lain. Nah, lah ini menunjukkan bahwa toharoh atau wudu itu menyangkut kebersihan lahir dan batin. Nah, lahir dan batin itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang. Manusia itu seperti botol. Nah, botol itu yang keluar adalah tergantung isinya. Nah, kalau botol itu isinya minyak wangi, yang keluar adalah bau minyak wangi. Kalau botol itu isinya jomberan, maka yang keluar bau jomberan. Nah, jadi manusia itu seperti botol. Yang keluar itu adalah tergantung isinya. Nah, kalau isinya itu baik, hatinya itu suci, maka yang keluar dari mulutnya adalah juga yang baik. Yang keluar dari perilakunya juga perilaku yang baik. Nah, tadi sudah melihat foto-foto tadi. Itu kira-kira isi dalam hatinya itu apa ya? Nah, jadi yang dilakukan oleh manusia itu tergantung apa yang ada di dalam hatinya. Nah, orang itu kalau hatinya suci, insya Allah yang keluar dari mulutnya, yang keluar dari tindakannya adalah juga yang baik. Nah, itu makna toharoh. Nah, lah kemudian tadi kan temanya kan toharoh dan ibadah. Ya. Lah ibadah itu apa? Ibadah itu banyak rumusan dari para ulama. Lah di antaranya ada rumusan begini.
Al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali dhahirati wal batinati kal khaufi wal khasyati wa tawakkuli was sholati waz zakati wasyam. Yang namanya ibadah itu adalah segala sebutan yang menunjuk sesuatu yang dicintai oleh Allah, baik itu berupa perkataan, perbuatan, sikap. Nah, yang dicintai oleh Allah itu adalah ibadah. Nah, jadi kemudian ibadah itu merupakan tujuan hidup kita. Adik-adik hidup di dunia ini itu bukan merupakan kewajiban. Ya. Adik-adik hidup di dunia itu tidak wajib. Karena mati dan hidup itu yang menciptakan adalah Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lah Allah menciptakan mati dan hidup kita itu tidak merupakan kewajiban. Itu sifat jaiz Allah. Allah itu menciptakan kita hidup ya kena, tidak ya kena. Andai kata kita ini tidak hidup di dunia, itu tidak pengaruh apa-apa. Tapi kalau sudah kadung diciptakan hidup oleh Allah di dunia ini, satu, harus berani mati. Nah, senang ora senang mati, nanti tetap mati. Walaupun menghindar, kalau sudah saatnya mati, nanti juga akan mati. Kemudian yang kedua, kalau kita sudah kadung hidup di dunia, kita harus hidup bahagia. Setuju? Nah, kalau kita sudah hidup di dunia, maka wajib hidup bahagia, hidup yang baik. Sebab apa? Kalau hidup di dunia kok sampai tidak bahagia, itu banyak merepotkan orang. Contohnya yang hidup di dunia tidak baik, seperti yang ada di foto-foto tadi. Nah, itu merepotkan orang enggak? Nah, tadi ada foto geng motor itu, merepotkan orang enggak? Iya. Sambo juga merepotkan orang. Pokoknya kalau hidup di dunia itu sampai tidak baik, maka akan banyak merepotkan orang. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, kita harus hidup dengan baik, hidup dengan bahagia. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Haram kalau tidak sampai bahagia. Nah, lah kita di sini ini kan dalam rangka untuk hidup bahagia. Nah, lah kemudian ini tadi sudah pengertian tentang ibadah. Nah, sekarang bagaimana dampaknya ibadah itu pada individu dan sosial? Ya. Ini ada ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang fahsya dan perbuatan yang
mungkar. Ya. Jadi perbuatan yang fasa dan perbuatan yang mungkar. Lah, kalau orang itu sudah melakukan ibadah dengan benar, di antaranya adalah menjalankan sholat dengan benar. Nah, karena ibadah itu ada dua macam. Apa dan apa? Yang dari FAI. Ibadah itu ada dua macam. Apa dan apa? Ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah, atau dengan kata lainnya muamalah. Ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Lah ada kata kuncinya, kalau terkait dengan ibadah mahdhah semuanya dilarang. Semuanya tidak diperbolehkan. Illa ma umira, kecuali yang diperintahkan. Jadi terkait dengan ibadah mahdhah, ini semua ibadah apapun itu dilarang kecuali yang diperintahkan. Nah, itu kalau ibadah mahdhah. Nah, kalau ibadah ghairu mahdhah muamalah, itu rambu-rambunya semuanya boleh. Nah, semuanya diperbolehkan illa manuya, kecuali yang dilarang. Nah, kecuali yang dilarang. Nah, lah ini maksudnya apa? Dalam ibadah mahdhah supaya kita manusia itu tidak gawe-gawe. Tapi kalau dalam ibadah ghairu mahdhah, ibadah muamalah, kita diberi kesempatan untuk berkreasi yang seluas-luasnya. Ini terkait dengan ibadah ghairu mahdhah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya. Lah kemudian kalau seseorang siapapun orangnya, ya, sudah melaksanakan ibadah dengan benar, sholat dengan benar, itu akan menerima 4 fasilitas. Nah, siapapun orangnya, ini merupakan perwujudan dari anil fasa wal mungkar. Ya. Lah Imam As-Sa'di itu merumuskan begini di dalam menafsirkan ayat Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Jadi siapapun orangnya yang sudah melaksanakan ibadah sholat dengan benar, itu akan memperoleh atau berhak mendapatkan 4 fasilitas. Ya. Yang pertama, tanwirul qulub, hatinya akan tercerahkan. Nah, kalau orang hatinya itu akan tercerahkan, maka akan bahagia. Nah, kemudian yang kedua, qillatul maili ila syarri. Nah, kecenderungan untuk melakukan yang tidak baik itu akan berkurang, bahkan hilang. Tapi sebaliknya, ziyadatul maili ilal khairi, kecenderungan untuk berbuat baik itu akan bertambah. Jadi orang yang melakukan ibadah dengan benar, nah, orang yang melakukan ibadah dengan benar, hasratnya untuk berbuat taat kepada Allah itu akan meningkat. Sebaliknya, hasratnya untuk berbuat maksiat itu akan terkurang, bahkan bisa hilang sama sekali. Nah, itu. Kemudian fasilitas yang berikutnya adalah watatohharu fuaduhu. Kemudian hatinya akan tersucikan. Lah generasi yang begini itulah yang akan bisa membentuk
khaira ummah. Lah ada pertanyaan, orang yang sholat itu yang masih berbuat maksiat itu ada enggak? Ada. Yang korupsi itu ada enggak yang melaksanakan sholat? Nah, pertanyaannya kenapa kok begitu? Lah kalau ada kasus yang demikian, itu ada yang tidak beres dengan ibadahnya. Lah ini perlu dicari. Nah, gitu ya. Ya. Lah kemudian ini menuju khairu ummah. Nah, 10 menit lagi. Nanti setelah 10 menit 15 menit ke depan saya beri kesempatan untuk bertanya. Ya. Tadi sudah dibaca oleh Pak Qori tadi atau Mas Qori ayat tentang khairu ummah. Ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sudah banyak yang hafal. Ya. Kamu sekalian itu merupakan sebaik-baik umat. Ya. Kamu sekalian, ini para mufasir menetapkan bahwa yang dimaksudkan dengan kamu sekalian ini adalah umat Muhammad, adalah umat Islam. Jadi umat Islam bagaimanapun keadaannya itu kondisinya tetap mendapatkan predikat khairu ummah. Banyak yang berpendapat demikian. Tapi kalau ini terlalu dipegangi itu bisa menina bubukan. Wis ngene wis sudah khairu ummah. Nah, apakah kasus-kasus yang seperti tadi itu termasuk khairu ummah? Nah, mari kita cermati kuntum. Kata-kata kuntum yang dari FAI. Ini bentuknya jumlah fi'liyah apa ismiyah? Halo FAI. Ini jumlah ismiyah apa fi'liyah? Fi'liyah ini menggunakan fi'il apa? Menggunakan fi'il apa? Madhi apa mudhari'? Kuntum fi'il madhi apa fi'il mudhari'? Fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan masa lampau apa masa sekarang? Masa lampau. Jadi kuntum dulu. Dulu itu kamu merupakan umat-umat yang terbaik. Ketika pada zaman Nabi Khulafaur Rasyidin itu wilayah ya, wilayah pemerintahan Islam itu meliputi Asia, Afrika, Eropa dan betul-betul menjadi apa? Menjadi perhatian dunia kondisi keadaan umat Islam. Nah, tapi sekarang keadaannya berbeda. Nah, keadaannya sekarang berbeda. Dulu itu begitu khairu ummah. Maka kondisi khairu ummah itu supaya dikejar, diperoleh kembali. Lah bagaimana caranya? Nah, termasuk Anda sekalian itu diandalkan nantinya bisa mewujudkan khairu ummah. Amin. Ora diamini toh? Amin. Nah, lawan dari universitas yang lahir dari khairu ummah maka harus menjadi generasi yang mengantarkan khairu ummah. Nah, waktunya berhabis. Lah ciri-ciri khairu ummah ini ada 4. Ya.
Yang pertama, ini harus memiliki akhlakul karimah, jujur, dapat dipercaya, menjadi tauladan, bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, harus memiliki karakter yang itu. Kemudian yang berikutnya, ini harus memiliki makna dalam hidupnya di dunia ini. Nah, kemudian yang ketiga, itu memiliki manfaat dalam hidupnya. Anfa'un nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Manusia yang penting adalah manusia yang mementingkan orang lain. Nah, kemudian yang keempat, harus memiliki karakter cinta ilmu dan profesi. Lah ini, Anda harus memiliki sifat cinta ilmu. Lah apa yang dimaksudkan cinta ilmu? Nah, orang yang cinta ilmu itu dikatakan generasi Iqra. Lah generasi Iqra itu ada 3 yang harus dilakukan: membaca, berpikir, dan menulis. Ya. Membaca, berpikir, dan menulis. Ini kalau ada mahasiswa yang punya tulisan dimuat di jurnal, ada? Ada? Nanti akan saya kasih hadiah kalau ada. Nah, bisa menunjukkan dimuat di jurnal apa? Nanti akan saya kasih hadiah. Nah, enggak ada? Nah, yes. Ini adalah tugas kita. Jadi sebagai mahasiswa itu harus mempelopori menjadi generasi Iqra. Ada 3 yang dilakukan: membaca, berpikir, dan menulis. Nah, jadi mahasiswa harus dibudayakan begitu: membaca, berpikir, dan menulis. Ayat yang pertama kali turun kan perintah tentang Iqra, perintah tentang membaca. Nah, kalau sudah demikian, Anda sudah bisa menjadi generasi Iqra, membaca, berpikir, dan menulis. Insya Allah akan bisa mengantarkan ke generasi khairu ummah. Nah, sudah itu saja, pas. Ini tinggal 15 menit. Silahkan kalau ada yang bertanya, monggo. Oke, baik. Untuk para peserta tutorial, ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskan pertanyaannya melalui tulisan dan disampaikan kepada MC, atau bisa langsung maju ke depan. Boleh, silahkan. Angkat tangannya terlebih dahulu dan silahkan maju ke depan. Baik, Masnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kenalkan, nama saya Han Abdullah Salim dari Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Industri. Mohon maaf Pak, izin bertanya, bagaimana cara kita mengatasi hambatan atau kesulitan yang sering muncul ketika melakukan praktik ibadah, seperti merasa bosan atau kurang fokus? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana cara kita menjaga keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sehari-hari gitu Kak. Kan sering kita melakukan ibadah tapi terdistract dengan tanggung jawab sehari-hari gitu Pak. Jadi bagaimana cara kita menjaga keseimbangan itu? Terima kasih.
Yang pertama, bagaimana mengatasi supaya ibadah itu bisa fokus ya. Yang pertama, nikmati ibadah itu sendiri. Tadi yang disampaikan, yang ditanyakan adalah dalam konteks sholat. Bagaimana supaya bisa sholat itu fokus, khusyuk. Sholat itu sama dengan berdialog, omong-omong. Berdialog, omong-omong dengan siapa? Dengan kekasih kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita, yang mengurusi urusan kita. Ya. Lah kita berdialog dengan Allah. Coba ada yang sudah punya pacar, jujur. Nah, saya bedek, kayak itu ya. Ya. Kalau ngomong-ngomong dengan kekasih kita itu nikmat gak? Nikmat, ya, nikmat. Ya ini, nikmati seperti kita itu berdialog, berbicara dengan kekasih kita. Allah itu kekasih kita. Nikmati itu. Ya. Kalau kita ngomong-ngomong dengan kekasih kita, itu pengennya berlama-lama apa lek rampung? Pengennya sedelo apa suwe? Kalau ada yang pengennya sedelo itu cintanya diragukan. Nah, ya, logikanya kalau kita berdialog dengan Allah, dengan kekasih kita, itu inginnya berlama-lama karena menikmati. Nah, karena menikmati. Ya, jadi pertama dalam hati kita itu menganggap kita ini sedang berdialog dengan kekasih kita, sehingga hati kita itu bisa menikmati. Lah kemudian yang kedua, sebelum yang kedua, seseorang itu kalau sudah ketemu dengan kekasih kita itu yang lain kan lupa. Yang lain kan lupa. Yang ingatkan hanya kekasih yang ada di hadapan kita. Nah demikian kita kalau sholat itu punya perasaan seperti itu, ya itu akan membantu untuk fokus, meninggalkan yang lain. Nah kemudian yang kedua, coba secara bertahap dihayati apa yang kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita hayati apa itu isi yang kita baca itu. Lah itu sedikit banyak akan bisa membantu fokus kita, kekusukan kita di dalam menjalankan ibadah. Ini yang pertama. Yang kedua tadi apa ya? Keseimbangan? Iya. Iya. Keseimbangan antara kegiatan sehari-hari dan ibadah. Jadi tanda-tanda orang selamat itu ada 4. Ya. Satu di antaranya wal qasdu fi nafaqatihim. Meski ini asalnya itu dalam konteks pengaturan ekonomi, tapi kalau saya memperluas arti itu menjaga keseimbangan. Keseimbangan apa? Keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Ya. Keseimbangan antara aktivitas dan aktivitas yang sifatnya keduniaan dan ibadah.
menjaga keseimbangan antara studi dan rekreasi. Ini sok rekreasi enggak ini? Apa sinau terus? Sinau terus itu nanti ya bisa jenuh, bisa jebol. Tapi kalau rekreasi terus nanti studinya yang jebol. Maka harus ada keseimbangan antara studi dan rekreasi. Ya seminggu pisan. Pas malam minggu orang hitung neng terminal apa namanya? Terminal apa namanya ini? Lirboyo. Sekedar iya. Sekedar apa? Sekedar rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan. Lah kemudian keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Lah kemudian keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Ini kan tiap bulan itu kan terima rekening dari orang tua ya. Langsung dikasihkan apa direkeningkan. Lah itu harus ada keseimbangan, rekening yang masuk dalam rekening berapa, lah nanti pengeluarannya itu jangan sampai melebihi ya. Lah terkait dengan keseimbangan antara aktivitas dan ibadah, ya ini harus bisa diatur. Lah bagi yang aktivis ya, bagi yang aktivis, ciptakanlah kegiatan-kegiatan yang sekiranya waktunya itu tidak mengganggu waktu ibadah. Nah, itu termasuk bagian dari pengaturan ya. Termasuk bagian dari pengaturan ya. Ini saya boleh cerita sedikit? Boleh ya. Saya dulu itu oleh teman-teman saya, ilmu yang saya miliki itu dikira ilmu laduni. Ilmu laduni. Karena apa? Karena saya tidak pernah melihat, teman-teman saya itu tidak pernah melihat saya tidur, melihat saya belajar. Bar sholat isya saya langsung tidur. Sementara teman-teman itu bar sholat isya langsung tancap belajar sampai jam 12. Saya langsung tidur, tidak bergabung belajar. Lah ngertine ora sinau kok, studine ora ketinggalan. Saya punya kiat sendiri. Saya merenungkan sebuah ayat, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak asa rabbuka ayyab asa rabbuka maqamamah. Saya kalau ini salah ya. Jadi di akhir malam itu dianjurkan untuk apa? Untuk tahajud. Dan barangkali Allah itu akan memberikan kedudukan yang terpuji. Lah ini yang saya pegangi. Wes koncone do turu saya bangun. Nak kancane do sinau saya tidur. Koncone do turu saya bangun kek maca-maca dhewe. Atine padang mlebu genah apa mudah masuk ilmu. Lah tahun 89 saya tes CPNS, tes dosen. Yang saya lakukan seperti itu. Saya tidak pernah belajar mempeng, tapi menjelang pagi saya bangun maca sak maca-macane. Perasaan saya alhamdulillah apapun yang saya baca itu keluar di ujian. Yang lebih mentakjubkan hari yang terakhir, hari yang ketiga, ujiannya bahasa Arab dan bahasa Inggris. Yang namanya belajar bahasa itu tidak bisa spontanitas. Saya babar blas ora sinau. Bangun, sholat 2 rakaat, dah tidur lagi. Ketika mau berangkat saya mau bawa apa ya? Lalai yang saya pegang itu kamus bahasa Arab dan kamus bahasa Inggris.
Setelah sampai di ruang ujian, sebanyak 150 peserta ujian, pengawasnya masuk mengumumkan untuk ujian kali ini bisa membuka buku. Dari orang 150 yang membawa kamus saya tok. Nah, dan bisa dibuka untuk Delalai tugasnya itu hanya menerjemahkan dari Inggris ke Indonesia, dari Arab ke Indonesia. Tenang, saya sudah punya bekal bawa kamus. Akhirnya apa? Setelah keluar pengumuman, nomor saya paling atas. Nah, muncul paling atas. Ya. Nilainya paling tinggi pada saat itu. Wa minal laili fatahajjat bi. Ini yang saya pegangi. Nah, ini adik-adik, silakan kalau malam itu sempatkan bangun. Jam 2, jam 3, itu pikiran masih bening. Untuk membaca itu mudah masuk. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi yang aktivis silakan ciptakan kegiatan-kegiatan yang sekiranya tidak mengganggu jam-jam ibadah. Demikian saja, ini waktunya sudah. Oh, tinggal 2 menit. Nah, makasih kalau masih ada, monggo. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada 3 pertanyaan lagi ya. Dari para peserta tutorial. Yang pertama, dia pernah melihat video ceramah apabila orang yang susah sekali bangun ketika sholat subuh itu karena terlalu banyak maksiat yang dilakukan. Nah, dia tanya apakah itu benar Ustadz? Itu yang pertama. Ya. Langsung dijawab langsung atau lanjut lagi Ustadz? Ya, satu dulu ya, biar ingat Pak. Mohon ini kalau waktunya kelajuk sedikit ya. Ya, ini terapinya. Kalau merasa terlalu banyak maksiat, ya kurangi maksiat. Ya, kurangi maksiat. Sebab maksiat itu ibarat debu yang nempel pada cermin. Nah, cermin itu kalau penuh dengan debu, penuh dengan polusi, tidak bisa untuk melihat yang baik. Untuk melihat wanita cantik saja tidak kelihatan cantik. Itu kalau kacamatanya kena debu. Demikian pula hati kita. Itu kalau terlalu banyak dosa-dosa maksiat, ibarat kaca itu ya terhalang dengan debu. Sehingga hati kita itu tidak bisa melihat kebaikan. Ya, sinyalnya itu enggak nyetrum. Ya, sinyalnya itu enggak sampai. Kalau seseorang tidak bisa melihat kebaikan, itu tidak akan mungkin melaksanakan kebaikan. Kalau orang tidak melaksanakan kebaikan di dalam hidup ini, itu hidupnya akan celaka. Jadi jawabnya cuma satu, kurangi maksiat, syukur bagi bisa menghilangkan. Ya minimal mengurangi sedikit demi sedikit. Lah kalau sudah terbiasa, nanti tidak usah diniati bangun, nanti mau bangun sendiri. Saya sampai sekarang itu kalau jam 3, jam 2 itu mesti terbangun. Tidak ada yang gugat dan tidak ada niat bangun. Tapi otomatis akan bangun. Itu kalau sudah terbiasa. Ya, jadi untuk yang belum terbiasa, mulailah dibiasakan. Terkait dengan pertanyaan lagi, kurangilah maksiat. Ngerti nggih? Ya, yang berikutnya. Baik, terima kasih Ustadz. Untuk selanjutnya, apakah ada cara khusus atau doa yang dapat dilakukan agar bisa sholat subuh tepat waktu? Doa? Atau cara khusus atau doa untuk bisa sholat subuh tepat waktu, Ustaz? Untuk subuh tepat? Oh, subuh tepat waktu. Iya. Iya. Lah untuk bisa subuh tepat waktu itu ya kunci pertama kan bangunnya harus gasik.
harus sebelum subuh bangun kan gitu ya. Nah, untuk bisa bangun gase ya seperti tadi biasakan, mulai dibiasakan. Loh sekarang itu kan fasilitas untuk apa? Untuk membagikan ibadah itu kan banyak. Nah dulu itu jam beker, le turu sandinge di jam beker, disetel jam sekian bunyi. Nah, itu salah satu kiat. Nah sekarang ya HP-nya alarm disetel mau bangun jam berapa. Nah, itu ya. Nah, kemudian tentang doa ya. Doa itu ada waktu yang spesial dan ada tempat-tempat yang spesial. Nah, sekarang waktu saja. Nah, waktu-waktu yang spesial, nah, tadi sudah saya sampaikan ketika malam-malam yang akhir, itu termasuk waktu yang spesial untuk berdoa. Ya. Tapi nanti jangan putus asa kalau merasa doanya aku wis njaluk suwe kok ora lek dikabul-kabulke. Nah, Allah itu memberi sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan Allah itu memberi sesuai, bukan keinginan. Itu yang Anda pegang itu. Kemudian yang kedua, Allah itu kalau memberi, mengabulkan doa itu bersyarat. Syaratnya apa? Syaratnya itu harus menjadikan maslahah, menjadikan baik bagi dirinya. Kalau sekiranya itu menjadikan baik dirinya, langsung dikabulkan. Tapi kalau itu sekiranya bisa menjadi baik, tapi tidak untuk sekarang, maka dikabulkan doa itu ditangguhkan. Ya, seperti orang tua menghadapi permintaan anaknya yang masih kecil. Kalau anaknya masih kecil, kok yang diminta itu bara api, harape koyong po enggak bakal dikasih, karena itu membahayakan. Anak SD kok minta sepeda motor, bagi orang tua yang bijak itu tidak akan dikasih tapi nanti ditangguhkan. Nggowe le nak wis SMA, wis 17 tahun bisa golek sip. Tapi kalau sudah mahasiswa minta motor, uangnya ya ada, langsung diberikan karena sudah dinilai tidak membahayakan. Allah juga begitu. Kalau sekiranya yang diminta itu membahayakan dirinya, tidak dikabulkan. Tapi kalau sekiranya itu bermanfaat, tapi nanti akan ditangguhkan. Tapi kalau sekiranya yang diminta itu bisa memberikan maslahah bagi dirinya saat itu juga, langsung dikabulkan. Lah kita husnudon saja kepada Allah. Apapun yang menjadi pilihan Allah terhadap kita itu adalah yang terbaik. Nah, yang terbaik. Monggo, masih ada? Satu lagi Ustadz, ini. Apakah sholat qodho dapat menghapuskan dosa ketika telat atau lupa melaksanakan sholat wajib? Ya. Apakah bisa menghapuskan dosa? Gitu? Ya. Dilihat sebabnya. Kenapa meninggalkan sholat? Kalau meninggalkan sholat itu karena lupa, ora kelingan, itu tidak dosa. Ya, sebab apa? Sebab tidak kewajiban sholat. Orang sholat itu di antara wajibnya sholat kan berakal. Lah kalau lupa itu kan seakan-akan akalnya kan tidak berfungsi, wong tidak ingat. Jadi kalau meninggalkan sholat karena lupa itu tidak apa-apa, nah, tidak dosa. Karena tidak kewajiban, karena tidak kewajiban, sebagian ulama tidak usah qodho. Nah,
Tapi sebagian ulama ada yang mengharuskan qadha meskipun itu meninggalkan sholat karena lupa. Terus tadi apa yang Apakah bisa menghapuskan dosa? Bisa menghapuskan? Iya. Kalau ibadahnya itu ibadah dengan benar, nah, sholat itu termasuk bagian yang bisa mengurangi dosa. Ya, termasuk bagian dari yang mengurangi dosa, tapi tidak dosa yang sesama manusia. Nah, utangku wis lunas. Nah, karena saya sudah sholat, karena saya sudah istighfar kepada Allah. Satu hal, kalau orang habis melakukan sholat itu dosa enggak? Orang habis melakukan sholat itu dosa enggak? Enggak. Yang dibaca setelah sholat apa? Di antaranya istighfar. Lo habis melakukan sholat saja istighfar, apalagi setelah melakukan kesalahan. Gitu ya. Oke, terima kasih. Waktunya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk Profesor Doktor. Baik, Profesor dan juga teman-teman semua, sebenarnya masih banyak yang ingin bertanya ini Prof. Tapi karena waktu dan juga waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan di lain waktu kita dapat menyambung materi ini dengan Profesor. Terima kasih. Baik, sebelum kita akhiri acara ini, ada sesi foto bersama terlebih dahulu dengan Profesor Dr. Mubashirun MAG. Baik, untuk para peserta tutorial PAI dimohon segera menempatkan diri. Ini langsung di sana apa maju, Ustaz? Baik, untuk peserta yang bersedia untuk berfoto bersama silahkan maju ke depan. Monggo. Monggo para tutor bisa maju ke depan. Ayo. Mending kayak malu maju dan baik, gantian untuk yang putri, silahkan perwakilan. Silahkan. Boleh maju lagi yang lain? Monggo.
langsung. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin sekalian yang berbahagia, tahapan demi tahapan dalam acara pembukaan tutorial PAI 2 dan kuliah umum bersama Profesor Dr. Mubasyirun MAG telah usai, dan alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara pembukaan tutorial PAI. Tepuk tangan untuk kita semua. Hadirin, rangkaian demi rangkaian sudah kita lalui. Marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimohon untuk berdiri. Yuk. Salawat. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع dan peserta tutorial dimohon untuk melakukan presensi bersama para tutor masing-masing. Sekali lagi kepada para tutorial dimohon untuk mengumpulkan adik-adik pesertanya untuk melakukan presensi secara berkelompok. Dan mohon perhatian kepada seluruh peserta untuk segera menghubungi tutor masing-masing untuk mengisi presensi dari link yang akan diberikan secara langsung dari tutor masing-masing. Silahkan duduk kembali dan menempatkan diri di tempat tutor masing-masing. Terima kasih. Link akan segera kami bagikan kepada masing-masing tutor dan tidak diberikan kepada yang di luar atau yang tidak hadir di tempat ini. Sekali lagi kepada para tutor, link presensi tidak diberikan kepada selain peserta yang hadir di Masjid Abu Bakar As-Sekaf. Terima kasih. Oke, silakan teman-teman UPI bisa dilanjutkan 1-2 buah sholawat. Oke. Ada yang sudah menemui Pak Ali? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala